بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم الإمام القسطلاني ثم يصاب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله إخواني أمواتنا وأموات وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Abdullah bin Abbas saking Sayyidina Abdullah bin Abbas iku akhbara maringi kabar sapa Abdullah bin Abbas ing Ubaidillah. Karena sebelum hadis ini an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Abdullah bin Abbas akhbarahu. Saking an Abdillah saking Sayyidina Abdullah bin Abbas iku akhbarahu paring weruh sapa Sayyidina Abdullah bin Abbas hu ing Abdillah ing Ubaidillah bin Abdillah ing Ubaidillah bin Abdillah sobung ning kita apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ba'atha ngutus menyuruh satu utusan bi kitabihi kelawan gawa surate Kanjeng Nabi ngutus rajulan ing siji wong lanang nyamana Abdullah bin Hadaqah As-Sihami nyamana Abdullah bin Hadaqah nyamana rajulan neka wa amarolan perintah sapa Kanjeng Nabi hu ing rajulan si Abdullah bin Hadaqah neka wa amarolan perintah sapa Gusti Kanjeng Nabi hu ing rajulan perintah ayyad fa'ayento maringaken utawa aweh ya, maringaken sapa si rajulan hu ing kitabihi surati Kanjeng Nabi diwehno diparingno ila azimil Bahrain maring penggedene tanah Bahrain ila azimil Bahraini maring penggede-penggedene tanah Bahrain. Fadafa'a mongko maringaken hu ing kitabihi surati Kanjeng Nabi sapa azimul Bahraini penggedene tanah Bahrain. Sapa azimul Bahraini penggedene tanah Bahrain orang-orang pembesar mereka dari tanah Bahrain memberikan ila Kisra maring Raja Kisra Raja Kaisar ila Kisra maring Raja Kaisar
Falamma qara'a mongko semangsane maca sapa Kisra raja kaisar nika hu maca hu ing kitabihi mazzaqa. Dengan congkaknya si raja kaisar nika mazzaqa moko nyuwek-nyuwek sapa si Kisra hu ing kitabihi. Fahasibtu moko nyono sapa ingsun annal musayyaba satemene anna ibnal musayyaba satemene ibnal musayyab qala iku qala dawu sapa si ibnul musayyab fada'a mongko ndongaaken alaihim ing atasi napa niku Kisra alaihim ing atasi kaume Kisra bani alaihim berarti kaum ya. Maka didoakan oleh Nabi mereka siapa? Kaum-kaum yang tidak mau diajak oleh Nabi alaihi mengatasi kaum Kisra. Fada'a mongko ndongaaken alaihi mengatasi kaum Kisra sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dongakno ayyumazzaku yento den jur sapa si kaum Kisra kulla mumazzaqin kelawan sampurnani den jur atau sampurnani den rusak temenan punan ayyumazziku yento den jur-jur sapa si kaum Kisra kulla mumazzaqin kelawan sampurnani den jur utawa den jur temenan den rusak temenan. Haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani Ibrahim bin Sa'ad an Saleh an Ibni Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Abdullah bin Abbas. Nek din sampean kan ngalak langsung an Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus atau menyuruh seseorang dengan membawa surat yang beliau memerintahkannya untuk menyerahkan tulisan tersebut atau surat tersebut diberikan, disampaikan, diserahkan kepada Azimil Bahrain, pembesar-pembesar dari tanah Bahrain. Padahal di saat itu Bahrain sudah ada raja. Nah, cuma untuk surat agar masuk ke Raja Kaisar tidak bisa kecuali melalui tanah Bahrain. Maka nanti kita bahas tentang faedah-faedah tersebut. Masuklah orang tersebut yang diperintah oleh Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Hadaqah. Diperintah oleh Nabi untuk membawa surat Nabi yang berisi ajakan untuk masuk Islam. Berangkatlah si rajul atau si Abdullah bin Hadaqah nikah untuk membawa amanah yang sangat besar dari Nabi yang berupa surat ajakan untuk memeluk Islam kepada Azimil Bahrain, pembesar-pembesar tanah Bahrain. Kemudian surat tadi itu diberikan, diserahkan kepada Kisra. Kenapa hadis tidak menyebutkan mulki Kisra, raja kaisar, padahal saat itu sudah raja, atau Malikil Bahrain, raja Bahrain, tapi hadis menyebutkan Azimil Bahrain, pembesar-pembesar Bahrain, untuk disampaikannya surat ini melalui
pembesar tanah Bahrain, orang-orang pembesar Bahrain untuk disampaikan ke Raja Kaisar. Kenapa tidak disebutkan raja? Karena di zaman Nabi tidak ada yang raja yang melebihi kerajaan Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya melebihi kedudukan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak disebutkan raja. Karena tak sebisa ngongkolin keutamaan kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini disebutkan hanya Kisra, bukan Raja Maliki Kisra atau Malikil Bahrain, hanya disebutkan pembesar saja. Kalau disebutkan pembesar tidak masalah. Bahkan Nabi sangat menghormati dengan pembesar-pembesar orang kafir. Nabi sangat menghargai, baginda Nabi sangat menghormati. Bahkan satu hadis Nabi bersabda, "Idza ja'akum karimu qaumin fa'akrimu." Jika datang orang-orang yang mulia di antara kalian, maka hormati. Tokoh masyarakat, sambian saumpama panggil ustad, panggil kiai, panggil pinter, Gus, Mas, ya. Kemudian jangan meremehkan tokoh masyarakat sekitar, kita hormati karena mereka adalah tokoh masyarakat setempat. Idza ja'akum karimu qaumin fa'akrimuh. Nabi sangat menghargai kepada mereka, bukan mentang-mentang karena kita Nabi, karena saya Nabi, kemudian tidak ada yang melebihi keutamaan saya, tidak. Akan tetapi di sini tidak disebutkan Malik di sini karena di zaman Nabi tidak ada kerajaan yang melebihi keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah mengikuti prosedur. Nabi sudah mengikuti daripada prosedur napa mon cara bahasa pemerintah nega protokoler, ya benar protokol lah. Harus mengikuti cara-cara untuk menyampaikan surat. Nabi tak mentang-mentang sampaikan dari saya kepada Raja Kaisar, tidak, melalui Bahrain dulu. Melalui Bahrain, baru kemudian surat tersebut masuk ke Raja Kaisar. Ampun, surat ajakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pembesar-pembesar Bahrain untuk memeluk agama Islam. Kemudian surat tadi itu dimasukkan ke Raja Kaisar melalui Bahrain. Memang ketat. Dalam riwayat lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim satu surat yang ditujukan kepada menulis surat yang akan diserahkan kepada Romawi, bangsa Romawi. Jadi Kaisar, Kisra, Romawi, saat mereka kita masuk Islam. Tidak bisa masuk surat kecuali ada stempel. Kanjeng Nabi tadi stempel. Karena Kanjeng Nabi benih kerajaan. Tetapi Nabi SAW tidak kemudian karena beliau Nabi kemudian tidak mengikuti aturan, tetap mengikuti aturan Nabi. Pernah mengirimkan satu surat yang di situ tidak ada makhtuman, yang tidak tertulis atau tidak ada stempel. Maka ada seseorang yang berpendapat kepada Nabi, faqila lahu innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman. Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka Raja Kaisar, Raja Romawi, mereka tidak akan membaca suratnya kecuali ada stempel resmi. Kanjeng Nabi masuk sini kah? Ada masukan kepada Nabi, fattakhadha khatiman min fiddatin naqashahu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membuat satu cincin dari perak, kemudian cincin tersebut dibuat untuk stempel langsung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jongo akhlak Kanjeng Nabi. Ya, mengikuti aturan Nabi. Mengirimkan surat tidak bisa masuk ke Kisra kecuali lewat Bahrain. Taib Bahrain. Tidak bisa masuk surat masuk ke Romawi kecuali harus dengan ada maktum, harus ada stempel, harus ada identitas yang resmi dari si pengirim. Taib kita bikin yang namanya stempel. Padahal Nabi tadi stempel. Sudah jarak tempuhnya begitu jauh dari kota Madinah menuju Kisra, menuju Bahrain, menuju Romawi dengan susah payah, dengan tenaga, membutuhkan tenaga yang sangat besar untuk menyampaikan surat. Falamma qarahu mazzaqahu. Masuk Bahrain, kemudian masuk Bahrain, surat tersebut dari Nabi diserahkan kepada Kisra, Raja Kaisar. Falamma qara'ahu mazzaqahu. Setelah dia baca surat isi ajakan dari Nabi, mazzaqahu, dirobek, sobek, care bi raja nih kah. Wah, tak menghargai dekah surat Gusti Kanjeng Nabi. Wah, akhirnya Kanjeng Nabi ngaonengin ya bahwa si Raja Kaisar tidak mau menerima ajakan Nabi, dengan terang-terangan menyobek-nyobek surat Nabi, bukan menghormati ajakan Nabi, bukan mengiyakan, justru menolak dengan keras, bahkan disobek-sobek itu surat. Fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumazzaqu kullamu mazzaq. Maka Nabi mengangkat dua tangannya seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan sehancur-hancurnya kepada Kisra dan kepada Romawi. Ancor, Pak. Ancor. Etrema tuan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah tidak menghargai ajakan Nabi dan menantang keras kepada baginda Nabi. Taib. Faedah dari hadis nikah banyak yang bisa kita ambil. Pelajaran dari hadis nikah adalah yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam yursilur rasail allati tad'u ilal Islam ila mulukil ardi fi zamanih asahum yakbalunal hidayah fayahtadi bihim qaumuhum duna harbin. Nabi tidak menginginkan ada peperangan. Nabi masih menginginkan ada diplomasi, ada perundingan untuk mencari jalan keluar. Bagaimana kiranya kita tanpa ada pertumpahan darah, namun kita mau diajak untuk masuk Islam. Mereka mau diajak masuk Islam tanpa ada peperangan. Nabi mengajak dengan tulisan, dengan surat kepada mereka, pembesar-pembesar mereka, asahum yakbalunal hidayah, dengan harapan agar supaya mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kalau kita mau mengajak orang, cari pembesar dulu. Kalau kita mau berdakwah, dakwah kalau bisa tokoh masyarakatnya kita ajak dulu. Kalau kita ingin membawa masyarakat untuk menjadi yang lebih baik, menjadi masyarakat yang beriman, yang berilmu, yang bertakwa, maka tokoh masyarakat kita dekati. Ngajak ke pemabuk, ngajak ke preman, tokoh-tokohnya preman aja sarekade. Pentolan-pentolan si preman, ketua-ketua mereka kita dekati. Sebagaimana Nabi SAW mengirimkan surat ini kepada Azimil Bahrain agar supaya untuk masuk ke Kisra. Karena saat mereka Kisra nika raja di Kaisar, mereka sangat terkenal. Raja neng Kaisar, raja neng Romawi, begitu besar kekuatannya saat nikah, saat Kaisar. Maka dengan berharap kita jangan menutup hidayah kepada mereka. Artinya kita boleh mengajak mereka dengan cara apapun terserah. Oh seneng orang dinare saumpama seneng orang dinare main remi saumpama.
Kita apa main remi sokor kaki cek norok amain ya berngidok. Boleh menyelam tapi jangan meminum. Boleh mengikuti arus tetapi jangan terbawa oleh arus. Silakan ikuti arus. Tapi jangan terbawa oleh arus. Kalau Anda terbawa oleh arus, Anda berarti tidak berhasil. Boleh mengobati tapi Anda jangan sampai kena penyakit yang sakit. Kalau bukan dokter jangan coba-coba. Mun dokter ngobati reng sakit beres, mun sambian semak ke reng sakit, sambian sesehat tambah sakit. Boleh meminum, boleh menyelam, tapi jangan meminum. Menyelami lautan silahkan, tapi dengan alat, dengan cara agar supaya kita selamat. Nyelam tak ngeba alat, ya ya bahaya. Masuk ke tempat preman, masuk ke tempat bajingan, harus andi alat sampean. Kekuatan iman, kekuatan Islam, bahan-bahan sekuat di dalam ate, silahkan masuk untuk mengait mereka agar supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Deki desa tobat kakek sekomat. Yang lainnya berhenti berjudi, tobat minum minuman keras, judi, mabuk, zina, tobat dokter kena penyakit, dokter gadungan. Ya. Jadi karena menolak dari ajakan Nabi, padahal Nabi sudah berusaha dengan diplomasi, dengan bicara dengan baik-baik. Seandainya mereka menolak dengan cara baik, maka Nabi tidak akan marah. Kalau mereka mengirim surat dengan surat yang baik, dengan surat yang terhormat, maka Nabi akan menerima. Tapi ini genten dopak surat bocah care bareng sih kisrone kan nentang dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mulai nentang. Ia tak usah mas lemes. Tak usah sok bijaksana. Bijaksana tak bijak sini. Bijaksana tok yang tak bijak sini. Mun kira bisa nantang, bisa main kasar, ya kasar. Tak usah mas lemes. Do Israel mas melemes. Oh jangan, nanti kita bagaimana, makan apa, ini nanti kerja apa ini. Ada masalah rajer ya. Ini ke masalah pembantaian nih kak, pembunuhan massal nih ke puluhan ribu. Benih masalah mas lemesan deh lah. Harus ketegasan, keras dan tegas, harus dibutuhkan ketegasan dan kekerasan. Di salah keras kok. Coba Kanjeng Nabi. Falamma qara'ahu mazzaqahu. Ketika Raja Kaisar menerima surat Nabi, si raja menyobek-nyobek daripada surat Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi? Fada alaihim Rasulullah ayumazziqu kullu mumazzaq. Ya Allah, hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Hancur, Pak. Repot sampean. Oh, kekerasan. Kekerangan. Nyare saya ngapuk kerupuk tok apa? Nyare saya jam ayam tok. Ya keras bagian keras, bagian alus ya alus. Teti beda tempat tibi parot ya kasar, kertas gosok ya perlu kasar. Dan kadang perlu se alus, kertas gosok se alus. Tapi ini ke waktunya untuk kita menunjukkan ketegasan. Bukan lagi kita menunjukkan sok bijaksana, bukan bijaksana, kita tidak butuh bijaksana, kita butuh ketegasan, kekerasan. Harus kita lantang, keras kita bersuara. Oleh karena gak dinto, ini penting nih kak. Ya. Rahmatan lil alamin beda tibi bepeh. Urusan perang lain tibi sering perang aku rahmatan lil alamin. Monggo sampean pateni kula. Monggo sampean bom kula, monggo mboten napa-napa, monggo cetak aja ya. Cermet ta. Lah tak dukung doreng sak boikot. Tak beri kekuatan, tak mendukung, tak memberi support kepada mereka yang memboikot, justru diperlemah.
dengan alasan-alasan saya lemes. Ini masalah nyawa punan, bukan hanya masalah tanah, bukan masalah politik, bukan masalah nyawa umat Islam saya bantai. Terus apa kok tanggung jawab kuluman jenengan ya dan Allah Subhanahu wa taala. Nyare produk-produk sekira saya tak kebeli ngebom 10% nah kebeli bahan-bahan peledak nih kan. Ya. Yang bisa kasar kok. Los. Dia mau bener ngakeket bener perang tak ya kasar ya kasar. Patek tapi kok. Nyok paten nyok. Ya tompes kage. Ya, di semen kasar karena bayi ya bom, orang bine ya bom, orang sakit ya bom, ki mas melemes. Hah? Cak mas melemes butuh ketegasan, kekerasan. Butuh nih kah? Harus kita keras menyuarakan. Walaupun suara kita tidak sampai kepada Israel, suara kita tidak sampai kepada mereka, paling tidak kita sudah menyampaikan. Wa ma alaina ilal balagh. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Ya, taib. Nikah faedah dari hadis nikah. Artinya boleh kita mengirim surat ketika ada yang kedua. Faedah dari hadis nikah adalah diperbolehkannya mengangkat seseorang sebagai utusan diplomasi. Jadi negara ngangkat orang untuk menyampaikan surat. Boleh hukumnya. Sebagaimana Nabi SAW ba'atha rajulan, menyuruh satu orang untuk menyampaikan yang bernama Abdullah bin Hadaqah nikah, untuk menyampaikan surat Gusti Kanjeng Nabi. Boleh apa? Mengangkat atau menunjuk seseorang utusan untuk kepentingan seseorang, baik berkaitan dengan negara ataupun berkaitan dengan pribadi. Berarti sah hukumnya. Mun beda surat kesampian, siapa saya ngeteraki? Fulan bin Fulan. Dari siapa? Dari pondok desa. Oh yes, berarti bener. Jadi oleh. Oh tak bisa. Harus orang yang ngeteraki. Engkau tak ada tengah ada onjeng, namun tak orang ngetibik saya ngundang, tak bisa. Berarti saya utusannya ke berarti sah bonan. Karena Nabi ngotos orang lain untuk menyampaikan apa surat. Yang ketiga adalah dakwah Rasulullah kepada penguasa melalui risalah, melalui surat, melalui media, mediasi, diplomasi, mengajak dengan cara baik-baik. Ini kecaran Rasulullah SAW dengan sistem birokrasi adalah perkara yang ma'ruf di kalangan pembesar orang kafir. Saat nikah Nabi masuk ke tengah-tengah orang-orang kafir dengan cara diplomasi, dengan cara mengirim surat, dengan cara mengutus seseorang, bukan langsung nyerang, tidak. Ya, nikah faedah yang ketiga. Kemudian kita boleh yang keberapa? Keempat, kelima faedah. Keempat adalah boleh mengingatkan pembesar-pembesar atau pejabat-pejabat yang dalam keadaan salah. Harus kita ingatkan. Dengan apa? Dengan cara apapun. Mohon mampu tolesan, kirim surat. Tak mampu kirim surat, kirim apa? Video, lebat video. Tak mampu lebat apapun. Sebisa lakukan untuk memperingati pembesar-pembesar atau pejabat-pejabat sesalah. Bukti nah Kanjeng Nabi maenga deka Raja Bahrain, Azimil Bahrain, ben Azim deka Al-Kisra Raja Kaisar. Paenga bi Kanjeng Nabi. Tak salah maenga pejabat deka bener. Ya mula paenga pancet, kandain pancet, ya wis. Tugas kulit sampean hanya maenga. Hanya maenga. Karena salah, ser abai mulai kocak salah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerima masukan kok. Kanjeng Nabi ini kan punlah paling sempurna, makhluk ciptaan paling sempurna, zahiran wa batinan. Tak ada kekurangan sama sekali kepada Nabi. Bahkan
yang menganggap ada pada Nabi, baik yang di tubuh atau yang melekat kepada diri Nabi, kok tidak sempurna? Baju masalah, mencaci maki yang berkaitan dengan badan Nabi. Kita mencaci pakaian Nabi, mencaci sorban Nabi, mencaci sendal Nabi, mencaci kopiah Nabi. Apa yang berkaitan dengan Nabi yang dipakai oleh Nabi kita caci, kita hina, ya murtad hukumah. Dengan demikian kita sama halnya dengan merendahkan, melecehkan baginda Nabi secara tidak langsung. Ngenyek pakai Kanjeng Nabi, ngenyek sorban Kanjeng Nabi, ngenyek kuplun Kanjeng Nabi, nyek bi sampian murtad hukumah. Arab karena yang kuibi Kanjeng Nabi tak oleh nyek. Apa boleh keturunan Gusti Kanjeng? Wah, lebih parah boleh deh kak. Cek pakaian tek keneng hina. Pakaian tidak bisa kita caci. Jangan kita mencaci pakaian Nabi. Apa yang berkaitan dengan Nabi tidak boleh kita caci. Kalau kita mencaci dengan niat merendahkan Nabi, maka merendahkan Nabi hukumnya murtad hukumnya. Mun pakai nah tek keneng caci maki, kalau pakaiannya saja tidak bisa, tidak boleh kita caci maki, kita hina, kita rendahkan. Lalu bagaimana kalau merendahkan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naudzubillah. Nah, Nabi pun nerima masukan. Buktena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengirimkan satu tulisan, arada ayyaktuba faqila lahu, untuk menulis surat kepada kepada mereka yang diutus oleh Nabi untuk menyampaikan surat ke bangsa Romawi saat nikah. Romawi tidak mau menerima surat kecuali ada stempel. Faqila lahu, dikatakan kepada Nabi, innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuma. Ya Rasulullah, mereka bangsa Romawi biasanya tidak mau menerima surat dan membacanya kecuali ada stempel resmi ya Rasulullah. Maka Nabi membuat stempel. Nabi nerima masukan kok. Engkau petinggi camat tak nerima masukan. Masukan selama masukan nika bagus. Dadi bupati selama nika masukan bagus, terima bae ijak polan. Wah, retang moso enten. Dadi jak arogan dadi orang, jak keras kepala dadi orang. Saya rabai lah boleh karo ustad nggak baabeun saya tak nerima masukan. Cereng Kanjeng Nabi nerima masukan kok. Al-Fakir berapa kali tegur orang, baik dari bangsa habaib, bangsa kiai. Suf, ya waladi, wahai anakku, muhibbullah, bandaya daya. Tak oleh bandaya bantau oleh. Nerima masukan. Kor masukna bagus, mun masukna neng kake sia omong apa ya tetep omong nah. Neng sia omong kake bahaya di na omong ah. Are benih masukan gembosen berarti ya. Mun masukan sifatnya membangun, kritikan sifatnya membangun, masukan sifatnya membangun, tak masalah. Tapi bukan membangun, justru menghancurkan, mengkritik atau memberikan masukan bukan untuk membangun tapi merusak tatanan, merusak sistem, ya benih nih kaponan. Ya, Kanjeng Nabi nerima masukan kok. Nah, taib. Jadi Nabi juga marah besar ketika suratnya dirobek oleh mereka Kisra, oleh Raja Kaisar. Salah letak baca letak nerima. Care surat Kanjeng Nabi. Bentuk Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya cek lemes dadi orang. Lemes ibadah kenangan, nah kasar ibadah kenang, nah tadi kudu tahu nyabe. Setir bojona kasar lah. Soal apa? Di luar Islam main kasar kok. Mereka membantai umat Islam, mereka membunuh, mereka menghancurkan umat Islam. Apa tujuannya? Ada karo situ, beda bom nuklir padahal tanti. Beda apa nih Palestina? Gunung emas tak ada. Berdegas tak ada sobung, karena mereka ingin membumi hanguskan Palestina, ingin merebut Al-Aqsa Al-Qudus. Mereka main kasar lah. Israel main kasar kok, orang kafir main kasar, Islam lagi lemas main kasar ya, matiin di sini lah Pak. Di Serbene karo main jotos, main nokol, bukan mereka bukan main pukulan.
Mereka bukan membanting lagi, mereka kelas kulit sampean hanya memboikot, hanya mampu memboikot. Benih matiin orang, masa memboikot dia salah? Diseri matiin orang lah, main kasar diseri. Mereka membunuh anak-anak umat Islam, mereka menghancurkan masjid, mereka menghancurkan madrasah, mereka membunuh umat Islam. Kasar lah, kita hanya memboikot saja kita salah. Apa saya salah? Cek tak mati, tak ngajak perang. Hanya kita jangan membeli mereka dengan cara ini, kita tidak membantu mereka, cukup punan. Kutu beri ketegasan, kutu keras karena mereka main kasar punan. Senikah. Terserah perkara sampean. Taib, kalau Anda mau makan di McD, silahkan makan di McD. Kalau Anda mau makan di KFC, monggo aja anak Anda, saudara Anda, sahabat Anda makan di dalam situ. Tapi jangan salahkan kami yang tidak mau makan di dalam situ. Kita tidak mau makan produk mereka, kita tidak membeli produk mereka, tidak masalah. Monggo silakan, tapi kita jangan disalah-salahkan. Silakan Anda mau minum kopi, ruang kopi hasil mereka silakan. Oh Ustadz, ini kan bahannya dari Indonesia. Tepungnya dari Indonesia, kita beli di sini, ayamnya dipotong di sini. Anda tidak paham royalti dah. Mereka menggunakan nama besar produk mereka, membayar mereka. Seneng Indonesia majer. Cereng nyabang nyabang bakso majer, nyabang ayam goreng majer kok. Apakah aja dari pusat? Ya enggak. Nyaman tok deh majer bumbu-bumbu nah. Masakan racikan ini bumbunya ini potongannya seperti ini resepnya ini itu pun bayar karena mereka sudah pakai label mereka. Ini namanya cercepen tak ngurus kaki cocok tak cocok ilaria kutu kasar pak. Kanjeng Nabi care seorang care Kanjeng Nabi bentuk kok apa boleh dia matiin orang. Naudzubillah ya. Dimma toleransi ini kulit sambian sesama muslim neka sesama manusan dari legam cepaten poluane bumpunan makin ngungsi kapi nyari odi sekaka nama larat la ilaha illallah. Bukan hanya PHK mereka mon kau PHK beri sekakan PHK dari pabrik mereka bukan hanya PHK, rumah mereka dibom, anak mereka dibunuh, dibantai di depan mata. Apa kata mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Anda boleh membunuh anak-anak saya, Anda boleh membunuh ayah dan ibu saya, tapi Anda tidak akan pernah mampu membunuh keimanan di dalam hati saya. Apa kekuatan iman? Masya Allah ya. Bentar muka Islam ibarat kekuatan tining Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayo bantu mereka dengan semampu kita. Dengan cara apa? Jangan beli produk mereka, boikot mereka semampu, walaupun tak maksimal, walaupun tak berpengaruh, tak masalah. Amal baqi ala Allah, sukses tak sukses sah. Ajak be, nih congok Rasulullah SAW. Apa lantas kemudian Kanjeng Nabi tensinya turun untuk mengajak mereka umat Islam untuk masuk ke Islam? Lah. Ajakan kita tidak harus diterima oleh mereka. Usaha kita tidak harus sukses. Tidak. Yang penting kita ada usaha bagaimana kita membantu mereka, bagaimana kita mengajak mereka. Amal baqi 'ala Allah. Selebihnya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah harus berhasil. Siapa mau berdakwah? Nabi Nuh 900 tahun hanya 9 orang yang masuk Islam, yang berhasil. Beliau aja. Apa Nabi Nuh tidak berhasil? Tidak sukses? Sukses. 900 tahun bahkan lebih Nabi Nuh mengajak kaumnya beriman hanya 9 orang. Apa kemudian Nabi Nuh tidak berhasil? Berhasil. Tidak sukses? Sangat sukses. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kesuksesannya, tapi usaha kita, bagaimana kita berusaha untuk mengajak mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sukses tak sukses sah urusna pangeran.
Kita hanya mengingatkan. Congok Kanjeng Nabi. Setelah kejadian nikah, terus akibat Sayyidina Abu Bakar, terus akibat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Saya rasa berhasil. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak harus diterima, dakwah kita tidak harus diterima. Bagaimana caranya? Bagaimana kita harus terima? Tidak harus, kita harus menyampaikan kebenaran. Kita harus mengingatkan mereka yang salah dengan cara tulisan, dengan cara apapun, nelpon, dengan cara apapun, sehingga kita mengingatkan mereka. Wajib nikah hukumah, wajib hukumah, membantu mereka, menolong mereka. Dengan cara apa menolong mereka yang salah? Dengan cara kita mengingatkan mereka bahwa Anda dalam seperti ini Anda salah, Anda keliru. Kita ingatkan, membantu mereka bukan membantu kemaksiatannya, bukan, tetapi kita mengingatkan mereka agar supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Inilah cara kita untuk membantu mereka urusan akhirat maksudnya. Paham kok, jangan gulu sampeannya. Cek putus asa, anak saya tambeng, acek baiklah. Tretan saya tambeng, acek baiklah. Pak enggak baik. Bila Allah Ta'ala beri hidayah, wallahu a'lam. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi sing ngajak. Tapi tak oleh hidayah, tak bisa. Care surat Kanjeng Nabi. Walaupun surat dari Nabi langsung. Bagaimana Kaisar diberikan surat? Bagaimana Romawi mendapatkan surat? Bagaimana kan Bahrain mendapatkan surat? Saat itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi sing ngajak. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tugas kita hanya mengingatkan, menyampaikan, amal baqi 'ala Allah. Kita pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termoga ilmu masih manfaat ya. Nah, ini kapon ketepaan nih kaya, ngajin ketepaan. Ketepaan. Iya, jadi saya bengal renyare suara Kanjeng Nabi kok. Mas melemes tambah penyak kage bioreng. Ya, ketika mereka main kasar, ya kasar. Ya, ketika Kanjeng Nabi nikah mun kadung bentuh ada si bengal. Lam yakum ahadun idza dhiyya haqqullah lam yakum ahadun min ghadabih. Ketika hak-hak Allah Subhanahu wa taala mereka sia-siakan, mereka hancurkan, mereka rusak, agama mereka lecehkan, ghadibah, maka Nabi sangat marah. Lam yakum ahadun min ghadabi, tak satu pun orang yang mampu, yang berani berdiri di hadapan Nabi kalau Nabi lagi marah. Jangan kau anggap Nabi hanya senyum. Nabi marah. Idza dhiyya haqqullah, ketika hak Allah, ketika agama Allah, syariat Allah mereka hina, ghadibah, maka Nabi akan marah. Saking marahnya Kanjeng Nabi, tak satu pun orang mampu berani berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, termoga titik ilmu manfaat barakah. Amin Allahumma amin. Termoga umat Islam yang kekuatan, kemenangan tiding Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Babul ilmi wallahu alam bisawab. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin